Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu Guru. Selamat siang anak-anak Ibu yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu sehat, Bu. Amin. Iya. Alhamdulillah sehat. Bu Guru Yo. cantik banget. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Saat ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Mohon bimbingan ayah bunda untuk mendampingi Ananda belajar dari rumah. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat apa? 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Jaga jarak. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Mengurangi kerumunan. 5. Mengurangi. Nah, sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, aturan saat pembelajaran daring. Yang pertama, siswa mematikan mikrofon saat Ibu menjelaskan pembelajaran. Yang kedua, kamera harus selalu diaktifkan ya. Yang ketiga, jika izin ke belakang, izin melalui chat. Nah, sekarang Ibu izin share screen ya. Sebentar. Nah, ayo sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Pradit, pimpin doanya hari ini. Berdoa ya, Bu. Iya, Mari berdoa. kawan-kawan, kita sebelum memulai berdoa, ini kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Nah, karena hari 17 Agustus, maka kita sama-sama akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Yuk kita sama-sama bernyanyi dengan penuh semangat ya. Yang bawa bendera, boleh benderanya dipegang. Agustus tahun 14 Agustus hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan Kemerdekaan kita. Hari Merdeka.
ya kita mempertahankan demokrasi setia membela negara kita. Dari kolong meja ya gitu ya. Kolong meja. Tepuk tangan buat semuanya. Ulang ya. Nah, sekarang kita tutup PPK ya yang kemarin sudah pernah kan? Sudah bisa kan? Sudah bisa, Bu. Yuk mulai. Iya, tepuk PPK. Seli, Tiun, Alis, Mandi. Nasionalis. Soyo. Mandiri, Gotong Royong, Integritas. buat anak-anak ibu. Ibu sudah mengirimkan link absen ya lewat WhatsApp grup. Sudah, Bu. Silakan kalian isi absennya. Oh sudah. Coba Sudah, ibu Bu. lihat dulu absennya ya. Ya, Bu. Iya, alhamdulillah hadir semua ya. Tidak ada yang sakit. Hadir 100%. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke. Iya. Untuk lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangatnya gini, ikuti ibu. Tepuk semangat. Go, go. Go, go. Semangat. Ayo kalian coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Go. 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 Oke. Semangat. Semangat. Nah, Ibu sekarang mau tanya nih, apakah kalian masih ingat cara bermain tangku alu pembelajaran kemarin? Yang pakai bambu, Masih, Bu. masih pinter. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Kita harus apa tuh? Pinter, harus konsentrasi, Bu. Konsentrasi. harus lincah, ya Rira. Batasan. Harus tangkas, Bu. Harus tangkas, hebat. Nah, kemarin kita juga mempelajari tentang kalimat tanya dan ya, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam kalimat Saya, Bu. tanya. Ada apa aja? Iya, Pak. Iya, Ira. Siapa? Siapa? Di mana? Di mana? Siapa lagi? Kapan? Bagaimana? Bagaimana? Oh, berapa? Iya. Pinter, Ira. Ira, bintang. Kasih bintang ya. Asik. Yeay, terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri kalimat efektif? Aku, Bu. Ada tidak ya yang bisa Fitri, Bu. menyebutkan ciri-ciri kalimat efektif? Fitri. Ayo sayang sebut. Iya. Kan Masuk akal. ciri-ciri kalimat Masuk efektif. akal, Bu. Masuk akal. Terus apa lagi? Terus tidak ambigu. Maknanya tidak ganda. Oh iya. Terus ada subjek sama predikat. Fitri. Betul sekali. Terus tidak boros. Jadi kata-katanya nggak boleh double yang artinya sama. Oh iya, betul sekali. Itu pelajaran kemarin ya. Ibu kasih bintang untuk Fitri. Bintang tersenyum. Yeay. Makasih. Sama-sama. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, tokoh dan penemuan. Di sini tujuan pembelajarannya adalah pertama, dengan menelaah isi teks bacaan melalui slide PowerPoint tentang penemu yang mengubah dunia, peserta penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan benar. Kedua,
mampu mempresentasikan peserta didik penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. 3. Dengan merangkaikan, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Keempat, setelah merangkaikan, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Kelima, dengan mengamati dan melakukan wawancara, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Keenam, dengan mengamati dan melakukan wawancara, peserta didik mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk pikiran dengan sistematis. Sekarang, nah, yang pertama teks eksplanasi. Tahukah kamu apa yang dimaksud teks eksplanasi? Ayo, siapa yang tahu teks eksplanasi itu apa? Ada yang tahu tidak? Teks eksplanasi adalah teks. Aku. Ayo. Nah, apa saya? Bu. Iya itu. Teks. Nopi ya. Proses terjadinya teks yang dibuat untuk fenomena atau peristiwa, Bu, ilmiah. Bisa sosial atau secara. Pintar Nopi. Kasih bintang Nopi. Sama-sama. Bintang tersenyum. Teks eksplanasi. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, videonya ya. Akan simak video. Video bahasa Indonesia SD kelas 6 tentang teks eksplanasi. Tahukah kalian anak-anak apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Fenomena alam yang dimaksud adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia, seperti letusan gunung berapi, kondisi cuaca, dan proses pembusukan makanan. Di sisi lain adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati melalui kehidupan sosial. Nah, kita juga akan mengenal ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas yang pertama, pernyataan umum, yaitu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas. Yang ke dalam teks eksplanasi. Kedua adalah penjelasan. Deretan penjelasan dalam teks tentang hal yang ingin dibahas. Selanjutnya yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Free memory. Ibu lewat ya. Struktur teks eksplanasi terdiri atas berapa? 3 unsur. Pertama, pernyataan Deretan umum. penjelas. Kedua, kemudian interpretasi. Deretan penjelas. Langsung ya. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik?
dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala. Nah, ini semua bisa terjawab dengan kita mempelajari cerita listrik pengubah wajah dunia. Nah, sekarang Ibu minta baca Fitriani. Ayo baca paragraf pertama ya, Fitri. Halo? Fitriani ada Iya, enggak? Bu. Iya. Iya. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan Michael masyarakat. Faraday Di dunia. adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington. Sudah Bu sampai situ atau lanjut? Lanjut. Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana cara perjalanan arus listrik Dan hingga sampai ke selanjutnya rumahmu? Selanjutnya Radit baca yang paragraf kedua saja Radit ya. Siap, Bu. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Terima kasih, Pradit. Nah, Ya, setelah Bu. kita baca semuanya, selanjutnya kalian mengisi peta pikiran teks eksplanasi listrik pengubah wajah dunia yang tadi ya. Nah, karena ini pembelajaran model project based learning, kita kemarin sudah melakukan pembelajaran secara asinkronus. Nah, jadi kita memiliki 3 pekerjaan. Pertama, membuat peta pikiran. Kedua, membuat center sederhana. Dan ketiga, membuat peta pikiran lagi tentang perbedaan antara waktu belum ada listrik sampai dengan ada listrik. Nah, sekarang untuk peta pikiran yang telah kalian buat, Ibu minta Novi untuk memaparkannya. LKPD-nya sudah selesai, Novi? Yang dulu Ibu sudah kirim? Iya, silakan Novi. Sudah, Bu. Iya, Sudah, silakan. Bu. Sudah selesai. Ya, yang paragraf pertama itu topik masalahnya penemuan arus listrik oleh Michael Michael Faraday, Bu. Kemudian yang paragraf kedua itu mengetahui tentang arus listrik. Arus listrik itu gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Kemudian proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk. Ini arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik, disalurkan melalui kabel jaringan listrik, kemudian ke gardu-gardu di berbagai daerah. Baru ke rumah penduduk, berbagai tempat yang memerlukan. Yang paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga. Nah, saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat duduk lampu atau di dinding untuk sakelar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Kemudian paragraf keempat itu kesimpulan dari teks tersebut. Penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Paragraf terakhir, paragraf 5. Pesan yang disampaikan oleh penulis.
ada tidak ada. Pesannya, listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Hebat Nopi, terima Itu, Bu, kasih Nopi jawabannya, atas Bu. presentasinya, atas jawabannya. Ibu kasih bintang tersenyum untuk kamu. Sama-sama. Sore, terima kasih Bu. Kayaknya, aduh, sebentar. Semuanya sepertinya lelah ya. Udah capek ya belajar dari tadi ya. Ibu punya tepuk kan nih. Ikuti Ibu ya. Halo. Bu. Bu. Siap, Bu. Siap, Ibu. Hai. Tepuk. Siap. Namanya ikan buntal. Gini caranya. Tepuk ikan buntal. Hop, gitu ya. Langsung tepuk ikan buntal. Langsung bilang hap, tangannya langsung digenggam di depan. Pipinya digembungkan dan matanya melotot, ditahan 5 menit. Bisa, Ibu bisa lihat nih. Bu. Apa namanya? Siapa yang lihat nih? Siapa yang buta, siapa yang tidak? Oke, mulai 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, tepuk ikan buntal. Hop. Hop. Nah, hebat, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Belum 5 menit, Bu. Masih kurang ya? 1 kali lagi ya. Tepuk ikan buntal. Hop. Hop. Oke, Bu. Ada Ibu nggak tahan? Hop. Masuk angin, Bu. Masuk angin. Kebanyakan angin ya. Nah, sekarang tadi berkaitan dengan ya, di dalam teks eksplanasi yang tadi itu ada salah satunya rangkaian listrik seri itu yang bisa digunakan yang dalam kehidupan sehari-hari itu senter. Ibu akan menayangkan videonya sebentar ya. Bagaimana proses pemeriksaan arus listrik pada rangkaian listrik senter? Perhatikan penjelasan berikut. Komponen utama senter yaitu terdiri dari baterai, lampu, kabel, dan saklar. Keempat komponen tersebut selanjutnya dirangkai dengan posisi baterai membentuk rangkaian seri. Artinya, baterai disusun sejajar. Perhatikan kutub positif dan negatif pada baterai. Kutub negatif baterai bertemu dengan kutub positif baterai. Selanjutnya, salah satu ujung kabel tembaga dihubungkan dengan kutub negatif baterai dan salah satu ujung yang lainnya dihubungkan ke lampu. Lampu dihubungkan ke kutub positif baterai. Agar kabel tembaga bisa terputus dan tersambung, maka dipasang saklar. Tanda negatif pada baterai menunjukkan ia memiliki muatan elektron yang lebih besar dibandingkan kutub yang bertanda positif. Elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif melalui kabel tembaga. Dengan demikian, kabel tembaga ini berperan sebagai konduktor. Pada kabel tembaga yang bukan saklar tersebut yang berfungsi memutar. Pada saat kabel tembaga dalam sisi tersama menuju kutub positif baterai dan melewati lampu. Memori. Tadi kalian sudah simak ya, berarti ada 4 komponen yang harus dibuat untuk merangkaikan senter. Apa saja? Yang pertama, batu baterai. Yang pertama apa? Batu baterai. Ya, Bu. pinter, batu baterai. Harus ada batu baterai. Terus ada apa lagi? Pinter, kabel. Kabel, Bu. Lampu, Bu. Lampu. Saklarnya Bu. Saklarnya. Nah, kemarin masih ingatkah kamu contoh alat yang menggunakan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya yang tadi? Senter, Bu.
pinter. Center, Bu, center. 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 Nah, sederhana. kamu Kemarin sudah sudah kan? Sudah buat center sen- sederhana? Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Iya, Udah, Bu. udah. Sebelumnya Ibu sudah memberikan penjelasan, memberikan video Sederhana. bagaimana cara merangkaikan center. Nah, sekarang Ira Ibu melaporkan hasil kegiatan percobaannya, Ira. Iya, Bu, Ayo, Ira, membuat center, silakan. Bu. Dari kelompok kamu ya, Ira ya. Iya, Bu. Alat dan bahannya ada baterai 2. Terus ada kabel. Terus Iya. ada apa lagi? Oh, lampu. Lampu bohlam kecil. Saklar. Selotip atau lakban. Lalu ada pakai botol aqua ya, Bu ya, pakai botol aqua bekas ya, Bu. Iya, aqua bekas. Kemarin kamu buatnya pakai aqua bekas kan? Sebenarnya bisa pakai botol Iya. apa saja, tidak harus aqua. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, lalu langkah-langkahnya yang pertama satukan 2 buah baterai menggunakan lakban. Selanjutnya potong kabel jadi 2 bagian, lalu disambungkan ke saklar sama lampunya, Bu. Setelah itu, jadi saklarnya sama kabelnya disambungkan dengan lampu ya, Bu. Selanjutnya potong bagian atas botol minuman supaya bisa masukin rangkaiannya ke dalam botol, Bu. Setelah itu hasil percobaannya Ira, itu jadi menghubungkan kabel dengan baterainya, lalu lampunya menyala, Bu. Berarti kamu berhasil ya membuat center Berhasil, sederhananya? Bu. Iya, berhasil. Kesimpulannya, dari pengamatan percobaan yang dilakukan bahwa rangkaian seri terdiri dari 2 atau lebih daya lewat satu rangkaian, Bu. Karena seri, jadi satu rangkaian. Pinter, Ira. Ibu kasih bintang untuk Ira. Terima kasih, Teman-teman, mana Bu tepuk Guru. tangannya untuk Ira. Tepuk tangan untuk Ira. Kan laporan hasil dong, teman-teman. Ira. Hebat. pembuatannya dengan baik. Hebat. Iya, sama-sama. Nah, sekarang kita amati komponen-komponen yang terdapat pada center ya. Nah, sekarang coba kamu pegang center yang sudah kamu buat kemarin. Nih, yang seperti ini. Senternya yang satu satu ini baterai. baterai. Coba kamu buka senternya. Di situ ada baterainya. Baterai sebagai apa fungsinya? Sumber listrik. Sebagai sumber listrik. Yang kedua, apa itu namanya? Iya, lampu. Lampu, Bu. Lampu untuk apa? Sebagai apa? Sumber cahaya. Yang ketiga, sebagai cahaya. apa itu? Sebagai itu pengganti kabel, namanya apa? Lempeng logam, Bu. Pinter. Dan yang keempat itu off, tapi Saklar, nggak Bu. kelihatan ya? Saklar, pinter. Boleh free memory? Free memory? Free memory? Iya, silakan. Free memory. Silakan apa yang sudah kamu dapatkan dari hasil mencari dari hasil wawancara ke keluarga terdekat. Aku aja, Bu. Aku, Silakan Bu. Fitri. Iya boleh, kamu juga semuanya sudah kan? Sudah dikirimkan KPD-nya? Iya, siapa yang mau? Saya, Bu. Iya, silakan Bu. Pradit. Nah, kalau sebelum ada listrik, ada itu, Bu. Kita nyari air pakai timba, Bu. Di sumur. Ya. Kalau sekarang iya udah ada benar. listrik, Pradit jadi timba ya? memanfaatkan listrik. Ini, Bu, Iya. pompa air pakai listrik, Bu. Jadi tinggal Jadi nyalain sekarang aja, colok enak aja, ya, airnya ringan mengalir, Bu. pekerjaan ya.
Nah, terus dulu Ya, nenek Pradit. saya itu Terus kalau apa lagi, ingin Pradit? bumbu itu pakai lesung. Aku juga Bu. mau. Oh, Dong, pakai Bu. lesung. Sekarang pakai apa, Pradit? Blender, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Iya. Hebat. Tadi Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus kipas, Bu, kipas, Bu. kipas. Iya, kipas. Kipasnya dulu kipasnya pakai pakai bambu, kayu Bu, ya, besek. sekarang Bambu, pakai bambu. Ilir. Sekarang pakai kipas angin, Bu. Tinggal pencet, anginnya keluar. Kenceng, iya Bu. bener. Hebat. Ibu kasih bintang untuk Pradit. Makasih, Bu Guru. Sama-sama. Nah, untuk evaluasi Ibu sudah kirimkan ya. Silakan kalian kerjakan. Nah, apa sih yang baru saja kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, Eksplanasi, Bu. tentang teks Eksplanasi. tentang teks eksplanasi. Kedua, tentang apa? Rangkaian seri pada Tersadar tentang pinter. Listrik Dan sederhana, yang Bu. ketiga tentang apa? Rangkaian seri. Tadi yang Radit sampaikan. Sosial, Bu. Oh, iya, perubahan dari yang tidak sebelum ada listrik sampai ada listrik. Akhirnya berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta Pradit memimpin doa setelah belajar. Silakan Pradit. Ya, baiklah teman-teman, setelah kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Illa anta astaghfiruka wa atubu. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.